Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4A Lasa CPNS Tempus Jabar Angkatan 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yang mengangkat topik pokok karantina Jawa Barat. Pada sesi ini, kami akan mendiskusikan nilai-nilai akhlak yang telah diterapkan oleh topik panutan kami, kemudian membandingkan kondisi saat ini serta bagaimana penerapannya di masa depan. Seperti yang kita tahu, terdapat ada ekonomi dari rekomendasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, siap, dan kreatif. Nilai-nilai ini merupakan bentuk perilaku ASN untuk memberikan efek bagi masyarakat. Kelompok kami menilai seorang tokoh yang kami nilai mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, kreatif dalam mencari solusi, dan menjunjung tinggi keadilan lingkungan. Sebelum diskusi kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Kang Khairuman, Kang Indra, Kang Randa, Kang Fauzan, dan saya sendiri dengan Alfani. Baik, mari kita mulai sesi diskusi kali ini. Dari Kang Khairuman, silakan. Profil Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau adalah tokoh publik dan budayawan asal Jawa Barat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2029. Lahir di Subang 11 April 1972. Beliau memulai perjalanan politik dari tingkat daerah. Namanya mulai dikenal luas ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode dengan berbagai inovasi pembangunan yang mengangkat kearifan lokal Sunda. Sebelum memimpin Jawa Barat, Kang Deddy juga pernah menjadi anggota DPR RI. Gaya kepemimpinannya dikenal dekat dengan masyarakat, berpihak pada kemajuan desa, serta memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan. Next. Dengan latar belakang sebagai pemimpin yang tumbuh dari akar budaya dan dekat dengan warganya, Kang Deddy Mulyadi membawa semangat kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Hal ini sejalan dengan salah satu nilai utama ASN, yaitu berorientasi pelayanan, mengutamakan kepuasan dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam kepemimpinannya, Kang Deddy rutin turun langsung ke daerah, menyerap aspirasi warga, dan memastikan pelayanan publik menjangkau hingga pelosok Jawa Barat. Nilai selanjutnya yang Kang Deddy miliki yaitu akuntabel. Artinya, beliau selalu menegakkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap pengelolaan kebijakan anggaran dan program. Setiap laporan kinerja harus jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik sebagai wujud penghormatan terhadap oleh masyarakat. Selain itu, Kang Deddy juga berkompeten dari mampu pemimpin dalam membuat kebijakan yang relevan dengan bukan tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi tetap menjaga kearifan budaya lokal. Kang Deddy juga harmonis. Beliau selalu membangun hubungan baik dengan elemen masyarakat, menjaga kerukunan di Jawa Barat. Dari sisi nilai loyal, tercermin jelas dalam kiprah Deddy Mulyadi melalui dedikasi yang penuh terhadap kemajuan Jawa Barat. Ia berjuang baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional dengan memakan kebijakan dan program pembangunan selalu berpihak pada kesejahteraan. Nilai adaptif di Mulyadi terlihat kemampuannya merespon cepat setiap perubahan situasi dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia tidak hanya menyesuaikan kebijakan dengan zaman, tetapi juga memanfaatkan teknologi
digital sebagai alat strategis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Kemudian dari sisi kolaboratif, Deddy Mulyadi tercermin dari kemampuannya menggandeng berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Ia tidak membatasi kerjasama hanya pada lingkup internal pemerintahan saja, tetapi juga aktif melibatkan sektor swasta, komunitas masyarakat, akademisi, serta tokoh-tokoh budaya dalam setiap rumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Penerapan berakhlak di masa depan. Berikut penerapan nilai-nilai berakhlak di masa depan yang bisa menjadi arahan bagi ASN, khususnya dalam konteks pembangunan daerah. 1. Berorientasi pelayanan. Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital terpadu yang mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, serta berbasis feedback untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. 2. Akuntabel. Memanfaatkan sistem pelaporan kinerja real-time yang dapat diakses publik, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban terjaga, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. 3. Kompeten. Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, penguasaan teknologi terbaru, dan penerapan data-driven policy untuk menghasilkan kebijakan yang transparan. 4. Harmonis. Memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan membangun forum komunikasi rutin lintas sektor untuk menjaga hubungan yang sehat dan produktif di tengah keberagaman. 5. Loyal. Menjaga komitmen terhadap visi pembangunan daerah dan nasional meskipun menghadapi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik, dengan tetap fokus pada kepentingan masyarakat. 6. Adaptif. Mengantisipasi tantangan global seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan krisis kesehatan melalui inovasi kebijakan serta kesiapan mengubah pendekatan kerja secara kebutuhan. 7. Kolaboratif. Mengoptimalkan pendekatan pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan untuk mempercepat capaian target dan memperluas manfaat bagi masyarakat. Terima kasih kepada seluruh rekan kelompok pendukung atas penyampaiannya. Dari diskusi ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori, tapi bisa kita lihat dan pelajari dari tokoh masyarakat seperti Kang Deddy Mulyadi. Kepemimpinan beliau menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai berakhlak. Dalam setiap langkahnya, beliau menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelayanan publik. Integritas dan akuntabilitas senantiasa mewarnai pengelolaan pemerintahan yang ia pimpin. Kompetensinya terlihat dari kemampuannya memadukan kearifan budaya lokal dengan inovasi modern sambil membangun harmoni di tengah keberagaman. Kesetiaannya terhadap kemajuan daerah dibuktikan dengan kemampuannya beradaptasi dengan dinamika zaman, serta mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan. Semoga diskusi ini dapat memotivasi kita semua untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek tugas dan pelayanan kita kepada masyarakat. Demikian sesi diskusi pada hari ini. Saya mewakili anggota kelompok pagi Minggu Maret kemudian pendamping kekeliruan dalam diskusi hari ini. Mari kita tutup diskusi ini dengan slogan kita bersama. Mendengarkan kelompok ini, maaf kebenaran kelompok kita dimulai mengalami mikrofonnya. Jabat Istimewa. BPSDM Unlock Your Your Action.